Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, banyak kali kami gagal dan tergoda akan ilusi-ilusi manusiawi kami, dan ternyata menghasilkan buah yang tidak baik. Bantu kami ya Bapa untuk memahami, mengerti, dan memutuskan untuk melakukan yang baik di hadapan-Mu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan pertama hari ini kita diajak untuk melihat kembali bagaimana kita jatuh dalam dosa, dalam kelemahan, dalam keterbatasan. Kita melihat bagaimana Adam dan Hawa yang dipengaruhi oleh iblis dengan bujukan-bujukan yang super licik. Memang ada perintah dari Tuhan untuk memakan semua buah pohon yang ada di Taman Eden. Tapi ada satu yang tidak boleh pengetahuan dan tentang kebaikan dan kebenaran, tentang kebaikan dan kejahatan. Tapi iblis memutarbalikkan fakta itu menjadi menipu, menjelek-jelekan, berbohong adalah buah dari perbuatan si iblis, si ular itu. Dengan dia membalikkan fakta bahwa dengan bentuk pertanyaan, ya, tidakkah buah pohon di seluruh taman itu jangan kau makan buahnya, bukan? Jadi bentuk pertanyaan untuk membuat orang ragu-ragu akan apa yang harusnya tidak ia lakukan. Dan si Hawa menjawab dengan mengatakan semua buah pohon dari taman ini boleh kami makan buahnya. Ya. Bahkan si wanita itu menambahkan lagi dengan tidak juga boleh ya, diraba. Ya. Buah pohon itu tidak boleh diraba. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan buruk itu tidak boleh diraba dan tidak boleh dimakan. Padahal Tuhan hanya mengatakan tidak boleh dimakan. Dan terjadi si iblis lebih menekankan lagi, menantang lagi, ada dialog, ada negosiasi. Ya, kalau kamu makan, berarti kamu akan tahu apa yang baik dan jahat. Sepertinya si iblis mau mengatakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di dalam Tuhan dengan larangan itu. Ya. Tapi si wanita itu kemudian tergoda dan memakan, dan kemudian terjadilah dosa manusia pertama, ketidaktaatan kepada Tuhan. Saudara, godaan-godaan, tantangan itu begitu licik, begitu mudah kita terpesona oleh ilusi-ilusi yang seringkali memakan pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Si iblis dengan cantik, dengan hebatnya menggoda pikiran, perasaan, dan emosi kita, dan kita jatuh dalam dosa. Ya. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah maka kenapa kita terus berdoa dan banyak berdoa dan dekat dengan Tuhan, supaya kita dapat memilah-milah mana yang baik dan mana yang jahat. Ya. Itulah yang harusnya menjadi suatu tanggung jawab, tugas kita untuk dekat dengan Tuhan. Meskipun kita tahu juga bahwa ada 6 Hawa ada di daerah Taman Eden, taman Tuhan itu. Tapi toh dia dapat juga dipengaruhi oleh iblis. Ya. Dan itulah berkat kecerdikan iblis dalam menggoda pikiran, perasaan, ya, hati dan manusia. Kita bisa lihat bahwa di tempat Tuhan, di gereja pun, di sinagoga pun, di mungkin masjid sekalipun, justru godaan semakin banyak, semakin nampak jelas di situ. Nah, itulah maka di tempat-tempat yang suci sekalipun tidak berarti tidak ada godaan sama sekali. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan. Karena itulah maka kita jangan naif bahwa di dalam yang nampaknya suci pun tidak lepas dari banyak dosa. Ya, banyak kesalahan, kekalahan dari pihak manusia. Karena itulah maka pentingnya kita untuk selalu di samping dekat dengan Tuhan, kita juga berdialog dengan Tuhan, kita juga berkomunikasi dengan Tuhan, kita juga
berinisiatif untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Semoga bacaan pertama hari ini dari kitab Kejadian membawa kita untuk memilih Tuhan di atas segala sesuatu. Ya, meski mungkin ada banyak ilusi-ilusi yang nampaknya indah di dalam masyarakat, dalam tantangan godaan tersebut. Dan itulah maka Tuhan membuka mata, membuka telinga, membuka mulut kita supaya kita dengan kepekaan panca indera batin kita yang peka, kita dapat melihat dan meninggalkan godaan-godaan itu meskipun selalu tidak mudah. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya dan kita semua supaya kita dapat dan mampu mengenal, tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kita. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh